Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Windu Kurniansyah dengan NIM V1320004 dari kelas Manajemen Pemasaran 21A. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Business Analytics. Untuk file yang pertama adalah linear regression. Di sini kita akan mencari coefficient of slope, dan yang kedua kita akan mencari coefficient of intercept. Untuk yang pertama, coefficient of slope, kita menggunakan rumus sama dengan kemudian Linus. Kemudian blok pada kolom skor sampai bawah ini, blok. Kemudian titik koma kita blok pada kolom durasi. Kemudian titik koma pilih true. Kemudian titik koma lagi kita pilih yang false. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, lalu akan muncul angka hasil tersebut 5.250 sekian. Kemudian kita akan mencari coefficient of intercept. Kita blok pada data ini, kemudian pilih insert, pilih yang scatter, klik scatter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memunculkan garisnya kita klik pada titik biru ini, klik kanan, kemudian pilih yang add trend line. Kemudian sudah muncul. Kemudian untuk munculkan rumusnya, kita akan pilih yang display equation of chart. Nah, ini sudah muncul. Kita pindah ke sini biar terlihat. Kemudian garisnya ini kita kasih warna supaya mudah terlihat. Warna merah biar jelas. Nah, ini. Nah, dari rumus ini berarti coefficient of intercept-nya adalah 67,162. Nah, kemudian kita akan mencari dari rumus ini kita akan mengerjakan pada bagian ini untuk mencari data skor ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan 5,2503, kemudian dikali dengan kolom 6, klik, terus kemudian sama dengan 67,162, lalu enter. Sudah muncul angkanya seperti ini. Kemudian kita tinggal drag ke bawah.
Nah, oke, datanya sudah selesai. Untuk mari kita ke data selanjutnya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal kedua, yaitu linear regression hypothesis testing. Untuk langkah yang pertama, kita pilih, sudah terdapat datanya. Langkah utama pengerjaannya yaitu kita klik data analis. Klik data analisis. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pilih yang regression. Klik OK. Lalu selanjutnya kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah yang akan dilakukan, kita input Y-range ini adalah keputusan pembelian ini. Kemudian yang X, isikan yang X1 sampai X3. Kita blok semua. Kemudian centang bagian label. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini muncul data seleksi statistik ANOVA dan ini paling bawah. Kita bisa melihat R-square-nya sekian. Kita beli warna kuning supaya mudah dipahami. Kemudian kita bisa melihat signifikan F-nya bersifat stimulan atau mempengaruhi variabel Y. Kita besarkan dikit. Kita beri warna kuning supaya mudah dipahami. Kemudian kita bisa lihat variabel X-nya mempengaruhi variabel Y secara parsial. Hal ini kita bisa lihat pada p-value. Kita beri warna kuning. Nah, dari R-square ini kita dapat menginterpretasikannya. Kita bikin kolom seperti dahulu. Kemudian kita merger. Nah, kita bisa lihat dari nilai R-square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%, yang berarti bahwa variabel keputusan pembelian Y dalam penelitian ini sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya terdapat 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di penelitian ini. Oke, caranya sama buat kolom ini di merger. Selanjutnya kita kasih keterangan. Nah, setelah dilihat dari tabel ANOVA tersebut, didapatkan nilai signifikan F sebesar 0,46, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Untuk yang selanjutnya, koefisien ini sama, kita buat kolom terlebih dahulu.
Kemudian kita merger, pilih, kemudian kita tuliskan di kolom ini. Nah, setelah ditulis pada data ini, kita dapat simpulkan iklan radio X1 sama dengan variabel iklan radio 1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,97 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan. Yang kedua, ada digital marketing X2. Variabel digital marketing X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang ketiga, ada iklan koran X3. Variabel iklan koran X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, setelah mengimplementasikan data ini, kita kembali ke sheet 1. Lalu kemudian kita blok semua data ini. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kemudian jika sudah salin, kita pindah ke SPSS terlebih dahulu. Lalu setelah masuk SPSS, kita paste di data Excel tadi. Lalu kemudian kita ke variabel view. Untuk yang variabel view ini kita ubah namanya menjadi X1, X2, X3, lalu ini Y. Kemudian yang label kita isi, X1-nya kita isi iklan radio. Yang kedua, digital marketing. X3-nya iklan koran, yang Y kita isi keputusan pembelian. Nah, setelah itu ini kita ubah scale semuanya kecuali yang Y. Kemudian kita kembali ke data view, lalu klik analis, kemudian kita pilih regression, lalu pilih yang linear. Lalu akan muncul data seperti ini. Lalu keputusan pembelian ini kita pindah ke dependent. Lalu yang lainnya kita pindah ke independent. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik. Kemudian kita centang yang collinearity diagnosis, kemudian continue, kemudian kita masuk ke plot. Nah, di sini yang Y kita isi dengan sheet, kemudian yang E kita isi yang Z-spread.
kemudian kita klik histogram, centang histogram sama normal probability. Lalu klik continue. Lalu kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini, bisa dilihat. Kita lihat ke bawah. Pada dependent variabel keputusan pembelian ini dilihat datanya menyebar bahwa dan menunjukkan bahwa data ini bersifat normal atau baik. Lalu kemudian pada koefisien pada collinearity statistiknya, collinearity toleransinya lebih besar dari 0,1. Di sini dapat ditunjukkan variabelnya tidak saling bertoleransi, jadi variabel ini tidak saling bertoleransi atau hanya berfokus pada mempengaruhi keputusan pembelian saja. Oke, next pada file selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan file linear regression. Untuk yang pertama-tama kita blok dulu datanya, lalu kita copy ke SPSS. Lalu kita pindah ke SPSS. Nah, setelah masuk ke SPSS, kita copy data Excel tadi. Nah, setelah sudah, kita ke variable view-nya. Lalu kita ubah nama yang pertama ini. Menjadi subscribe, yang kedua jadi AG atau umur, yang ketiga jadi income. Kemudian yang desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu pada bagian value ini kita isi yang subscribe. Bagian subscribe ini kita isi bagian value-nya 0, 0. Yang label ini ditulis no subscribe. Lalu klik add. Lalu kemudian yang value kita klik lagi 1. Kemudian yang labelnya kita isi subscribe. Klik add. Lalu klik OK. Kemudian yang bagian measure ini, yang subscribe ini kita ganti ke nominal. Kemudian yang bawahnya ini kita ubah scale semua. Jika ini sudah, kita kembali ke data view lagi. Lalu ke klik analis. Kemudian pilih yang regression ini, kemudian kita pilih yang binary logistik. Kemudian akan muncul data seperti ini.
dependent kita isi subscribe. Lalu yang egg dan income kita masukkan ke covariates. Kemudian kita ke save. Sini kita klik yang probability, juga group membership. Lalu continue. Selanjutnya kita ke option. Kemudian yang klasifikasi plot ini kita centang, dan juga yang cash vision juga centang. Ini kita centang, korelasi dan literasi kita centang. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik yang continue. Kemudian kita klik yang OK. Nah, OK, lalu selanjutnya akan muncul data seperti ini, logistic regression. Kita bisa melihat cash processing summary dari besar 407. Kemudian pada bagian log 0 totalnya 555.3.797. Jika dibandingkan dengan blok 1 ini sebesar 514.918. Yang ini dapat diartikan bahwa data ini sudah bagus, sudah valid. Kemudian pada bagian variable not in the equation, di sini egg dan income sebesar 0,04 dan 0,0. Gimana data ini lebih kecil dari 0,5? Di sini dapat diartikan bahwa umur dan income itu sangat berpengaruh pada subscribe. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan data tentang machine learning. Di sini sudah terdapat data-data yang sudah tertera di file ini. Ini adalah cara merekrut karyawan baru. Lalu kita klik analis, pilih neural network, terus kita pilih multilayer. Kemudian setelah kinerja karyawan kita pindahkan ke dependent. Yang ini semua kita pindahkan ke covariates. Setelah selesai, kita pindah ke output. Kemudian pada bagian output kita centang yang independent. Kemudian kita pindah ke save. Pada bagian save kita centang pada yang predicted value. Kemudian export ke lab. Kemudian klik OK. Setelah kita klik data ini akan muncul data seperti ini, data multi-layer perceptron. Untuk
hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat di sini tertulis untuk trainingnya sebesar 70%, kemudian untuk testingnya sebesar 30%, dan untuk exclude-nya sebesar 15%, tapi persennya belum ada karena nanti yang kita akan prediksi. Kemudian untuk bisa dilihat pada bagian model summary ini tertulis prediksi trainingnya sebesar 34,3%. Ini salah, dan untuk testingnya prediksinya sebesar 53,3%. Artinya di sini akurasinya masih lemah. Jadi kemudian kita lihat pada bagian independent variable important, bisa dilihat pada variabel yang paling penting. Yang pertama ada IQ besar 291, kemudian pengalaman kerja ini besar 3237. Nah, jadi karena tadi ada akurasinya masih lemah, maka kita akan mengulangi step mengulanginya seperti tadi dengan mengurangi variabel-variabel yang tidak penting. Yang ini kita hapus. Kemudian kita masuk ke analis, kemudian pilih neural, lalu pilih multi layer. Kemudian kita pilih, karena di sini tadi IQ dan pengalaman kerja cukup berpengaruh, maka yang lainnya kecuali IQ dan pengalaman kerja kita keluarkan. Setelah itu kita tinggalkan cuma IQ dan pengalaman kerja, lalu kita klik OK. Maka bisa kita lihat pada hasil multilayer perceptronnya untuk training sebesar 76%, kemudian pada testing sebesar 24%. Nah, di sini di bagian 15 masih tetap 0, emang masih 0 karena ini yang kita prediksi. Kemudian bisa kita lihat pada bagian model summary, pada bagian training kita salah memprediksi sebanyak sebesar 19,70%. Kemudian pada bagian training, pada bagian testing memprediksi salah hanya sebesar 25%. Jadi dapat diartikan data ini cukup valid untuk diprediksi. Jika sudah, kita kembali ke halaman SPSS untuk melihat seberapa besar prediksi performa 15 calon karyawan baru. Jadi kita lihat pada karyawan nomor 114 dan 115 di sini, dilihat pada nomor prediksi karyawan nomor 114 dan 115 di sini menunjukkan prediksi performanya tertulis 10. Jadi dapat diartikan bahwa calon karyawan nomor 114 dan 115 ini layak untuk direkrut ke perusahaan karena memiliki hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 10.
Mungkin cukup sekian presentasi dari atau pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.